Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ramai diperbincangkan oleh para YouTuber, yaitu terkait dengan dalam suatu majelis, terutama itu adalah majelis pengajian atau kajian begitu, kadang-kadang diselingi atau dalam perayaan-perayaan, misalnya perayaan Maulid Nabi, perayaan yang lain-lain, itu kadang-kadang disambut dengan musik dan nyanyian yang mendatangkan biduan atau, yang mengundang, penyanyi. Nah, sebenarnya bagaimana pandangan para ulama tentang, eee, musik dan nyanyian itu sendiri? Apakah itu dalam, konteks dicampur dengan pengajian atau dalam hal apa saja? Kita mendengarkan sendiri musik dan nyanyiannya itu sebenarnya sih bagaimana hukumnya? Mari kita telisik, salah satunya adalah, hasil bahasan dari Darul Ifta Mesir yang dibahas oleh, Syekh Ali Jum'ah. Baiklah, untuk membahas hukum musik dan nyanyian, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat fatwa yang disampaikan oleh Darul Ifta Mesir ya. Ini fatwa yang disampaikan oleh, eee Fadilatul Ustadz Ad-Doktor Ali Jum'ah Muhammad ya, di tanggal 15 Desember 2005, nomor fatwa 6360. Nah, ini cukup lama, fatwa tentang musik dan nyanyian ya. As-su'alu, pertanyaan, ma hukmu sima'il musiqi wal aghani? Apa hukumnya mendengarkan musik dan nyanyian-nyanyian? Atau kedua-duanya sekaligus ya, biasanya kan nyanyian itu kadang-kadang diiringi dengan musik gitu. Ada nyanyian yang tanpa musik, ada yang nyanyian dengan musik, bahkan ada yang hanya musik-musik saja tanpa nyanyian gitu. Ya, kalau disebutkan hukum mendengarkan musik dan nyanyian itu masuk ketiga-tiganya. Apakah kita mendengarkan musiknya saja, mendengarkan nyanyiannya saja, atau sekaligus nyanyian dan musiknya, kan begitu. Al-jawabu, jawabannya. Nah, ini adalah jawaban yang dipaparkan oleh Ad-Doktor Ali Jum'ah ya, Ad-Doktor Ali Jum'ah Muhammad. Begini penjelasan beliau. Al-jawabu, jawaban. Al-aghaniyu wal musiqiyu minha ma huwa mubahun sima'uhu wa minha ma huwa muharramun. Wa dhalika li'anna al-ghina'a kalamun hasanuhu hasanun wa qabihuhu qabihun. Nyanyian-nyanyian dan musik ada yang diperbolehkan mendengarkannya dan ada juga yang diharamkan. Karena yang namanya nyanyian itu adalah suatu ucapan, suatu kalam yang baiknya itu bernilai baik dan buruknya itu ya bernilai buruk gitu. Fal musiqiyu wal ghina'u al mubah. Adapun musik dan nyanyian yang diperbolehkan itu makana diniyan au wataniyan au kana izharan lisururi wal farahi fil a'yadi wal munasabat. Ma'a mura'ati adami ikhtilatir rijali bin nisa'i wa an takunal aghaniyu khaliyatan minal fuhshi wal fujuri wa alla tashmulu ala muharramin kal khamri wal khala'ati wa alla yakuna muharrikan lil gharaizi au muthiran lisyahawati wa an takunal ma'aniyu allati yatadammanuha al ghina'u afifatan wa syarifatan. Nah, jadi musik atau nyanyian yang boleh itu adalah ya mengandung nilai-nilai agama, nilai-nilai kenegaraan. Artinya di dalam, lagu itu, syair-syairnya itu adalah untuk memotivasi orang agar taat beragama, menjadi orang yang baik, orang yang soleh gitu. Atau agar, menjadi orang yang semangat dalam membela negara gitu. Untuk apa namanya, memberikan motivasi begitu, dalam hal membela negaranya atau patuh terhadap pemimpin di negaranya. Itu adalah yang diperbolehkan. Atau menunjukkan rasa senang terhadap, suatu perayaan-perayaan tertentu ya, yang terkait dengan kaumnya, gitu. Tetapi dengan catatan harus dengan, tidak adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan. Kemudian nyanyian-nyanyian itu
tidak mengandung hal-hal yang bersifat tidak baguslah, maksiat gitu dan dosa. Dan juga tidak mengandung sesuatu yang diharamkan, seperti misalnya khamr dan hal-hal yang berbau pornografi. Jadi ada, hal-hal yang cabul di situ tidak boleh. Kemudian lagu-lagunya juga tidak boleh menggerakkan orang atau mendorong orang untuk, eee, membangkitkan syahwat mereka gitu. Dan hendaklah, makna dari lagu-lagu yang dinyanyikan itu suci dan mulia, artinya luhur lah gitu, sesuai dengan akhlak-akhlak Islam. Kalau nyanyiannya itu mengandung makna-makna yang, diharamkan, maka itu nyanyiannya juga jadi haram gitu. Ammal musiqi wal aghani al muharramah, adapun musik-musik atau nyanyian yang diharamkan itu, fahiyallati tulhi an dzikrillahi ta'ala, yaitu adalah nyanyian yang menyebabkan seorang itu lalai dari mengingat Allah. Wa tadhammanu asya'u munkaratin wa mahdzuratin, dan mengandung sesuatu yang bersifat mungkar dan terlarang. Mislu seperti an takuna ba'isatun ala tahrikil gharaizi wasyahawati, yaitu adalah nyanyian atau musik yang membangkitkan syahwat. Au yakhtalitu fiha ar-rijalu bin-nisa'i, atau di dalamnya itu terjadi ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Au yakunu sautul mughanni fihi tukhannithu wa taksuru wa itharatun lil fitani au tas'a ila tadmiril hayati wal akhlaqi. Jadi suara penyanyinya itu terlalu mendayu-dayu, mendesah-desah seperti perempuan yang tidak normal lah dalam hal berbicara gitu, sehingga menyebabkan banyak datangnya fitnah-fitnah atau, nyanyiannya itu mengajak seseorang dalam hal kerusakan hidup dan akhlak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Nah, teman-teman, itu dia salah satu, bahasan soal mendengarkan musik dan nyanyian menurut, Darul Ifta Mesir. Tentu saja saya tidak menafikan adanya pendapat-pendapat lain dari para ulama tentang musik dan nyanyian. Khusus untuk musik ini banyak ulama yang secara mutlak mengharamkannya. Jadi nanti kalau ada teman-teman kita yang muslim, kalau musiknya itu haram gitu. Tetapi adapun dengan nyanyian itu, mereka membedakannya ya. Kalau nyanyiannya itu mengandung unsur maksiat jelas haram gitu. Tetapi kalau mengandung kebaikan-kebaikan, maka itu dibolehkan untuk didengarkan sekedarnya saja. Maka kita harapkan kepada kaum muslimin, untuk memperhatikan dari penjelasan para ulama tentang musik dan nyanyian ini. Apabila itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, maka kita harus perhatikan unsur-unsur apa saja yang menyebabkan musik dan nyanyian itu diperbolehkan. Maka jangan kita melampaui batas lebih dari itu. Misalnya yang terjadi banyak di media sosial menyambut Maulid Nabi dengan mendatangkan biduan, berpakaian seksi, kemudian biduan itu disawer-sawer oleh orang-orang yang menggunakan peci, menggunakan sarung. Nah, silahkan teman-teman nilai sendiri, apakah ini termasuk gulu berlebihan dalam hal, beragama atau bagaimana. Dan mungkin ini termasuk dosa ya, karena itu termasuk ikhtilat ya, bercampur antara laki-laki dan perempuan, apalagi perempuannya disawer-sawer, diambil uangnya dengan berpakaian yang, membuka aurat. Nah, tentu itu tidak termasuk yang dibolehkan sesuai dengan fatwa dari Syekh Ali Jum'ah tadi, begitu. Tetapi kita sebagai kaum muslimin hendaknya, musik dan nyanyian itu, jikapun itu adalah kita memaknainya sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam batas-batas tertentu, hendaknya kita itu tidak menghabiskan sebagian besar waktu kita hanya untuk mendengarkan musik dan, eee, lagu-lagu saja begitu. Karena itu, walaupun itu diperbolehkan, kalau yang kita dengarkan sepanjang hari hanya musik dan lagu-lagu saja, itu menyebabkan kita akan lalai dari mengingat Allah. Kapan waktu buat baca Quran? Kapan waktu buat zikir? Kapan waktu buat nuntut ilmu? Kapan waktu buat hal-hal kebaikan lainnya yang masih banyak yang harus kita lakukan selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menurut saya sih kita harus bijak-bijak dalam membaca dan mengkaji pendapat para ulama tentang musik
dan nyanyian ini. Jangan gara-gara ada ulama yang kesannya membolehkan nyanyian dan musik, lalu kita menjadikan landasan ini untuk melakukan hal yang berlebihan atau hal yang melampaui batas dari yang dimaksudkan oleh para ulama gitu. Sehingga gara-gara musik ada yang membolehkan, gara-gara nyanyian ada yang membolehkan, lalu ini kita jadikan sebagai event untuk membuka musik besar-besaran, event untuk mengadakan suatu acara yang di dalamnya itu ada biduan, ada penyanyi perempuan campur laki, kemudian ditambah lagi dengan sawer-saweran, apalagi itu diadakan dalam acara-acara keagamaan. Maka coba kita tanyakan hati kecil kita, apakah yang seperti itu yang dimaksudkan oleh para ulama yang membolehkan musik? Gitu. Saya harapkan kita sebagai seorang muslim bijak-bijak, perhatikan batasan-batasan dalam akhlak Islam ya. Dalam akhlak Islam harus kita benar-benar memperhatikan agar kita menjadi, umat Nabi Muhammad yang selamat. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.